Ketika kelahiran Nabi Allah Muhammad SAW pun demikian. Di negeri Persia di sana, yang mereka menyembah api selama ratusan tahun, api itu tidak pernah padam. Tetapi ketika kelahiran Nabi Allah Muhammad SAW, saat itu api itu padam. Ayyuhal kiram, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Lantaran begitu agungnya Nabi Allah Muhammad SAW dalam seluruh sisi kehidupan, ketika dia secara pribadi tidak ada orang yang meragukan Nabi Allah itu adalah orang baik. Kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah ada uswah, ada contoh yang baik. Kalau demikian adanya, bagaimana kita bisa beramal seperti amalnya Nabi? Maka satu, luangkan waktu untuk belajar, ayah bunda sekalian yang dimuliakan Allah. Luangkan waktu untuk belajar Islam. Jangan lagi alasan Ustaz capek kerja. Jangan lagi ada alasan Ustaz sibuk olahraga. Jangan lagi ada alasan Ustaz sibuk cari nafkah. Nabi itu juga kerja, Nabi juga cari nafkah. Sahabat juga kerja, sahabat juga cari nafkah. Tetapi orang yang kemudian di tengah itu, sahabat dan itu masih meluangkan waktunya untuk belajar Islam. Kenapa? Satu motivasinya adalah dengan belajar itu dia tahu mana yang disenangi oleh Nabi, dia tahu mana yang dilarang oleh Nabi, dia tahu mana yang harus dia lakukan, dan dia tahu mana yang mesti dia tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Allahumma arham bil Qur'an. Kepada para alim ulama, guru-guru kami, para ustaz, para kiai yang dimuliakan Allah, kepada ketua panitia, kepada para undangan, bapak, ibu, ayah, bunda sekalian, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga detik malam hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia, tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat yang kemudian paling dicintai oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah kita pun bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini tentunya ayah bunda, saudara-saudara sekalian punya kepentingan dan kesibukan yang lain. Tetapi karena rahmat Allah, kita tinggalkan itu semua. Kita pilih duduk di majelis yang majelis itu insya Allah akan meningkatkan hasrat kecintaan kita kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya harapannya apa? Harapannya adalah kita diakui oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Karena kecelakaan manusia di yaumil akhir kelak adalah manusia yang ditendang dari kemudian barisan yang dipimpin oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan taslim
kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling agung, manusia paling mulia yang direkomendasikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Yang merekomendasikan adalah Allah yang memiliki apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi serta apa yang ada di antara kedua. Allah sendiri yang memberikan stempel bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul Allah. Allah sendiri yang memberikan stempel bahwasanya apa yang diucapkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan dan apa yang didiamkan adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Hal itu kemudian Allah tegaskan di dalam surat An-Najm, wa ma yantiqul anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan apa-apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan keluar dari hawa nafsunya, tetapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi kalau Rasul mengatakan demikian, Nabi melakukan demikian, Nabi mendiamkan sesuatu, maka itu adalah bimbingan wahyu, dan wahyu itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ayah bunda, bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kenikmatan kita yang terbesar adalah kita menjadi umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kenikmatan yang terbesar dalam hidup kita. Badan boleh sakit kadang-kadang, rezeki boleh kurang kadang-kadang, masalah hidup bisa besar kadang-kadang. Tetapi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan hadiah kepada umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku kagum terhadap urusan umatku. Siapa umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adalah manusia yang beriman kepada Allah, manusia yang beriman kepada Rasulullah, manusia yang beriman kepada kitab Allah, manusia yang beriman kepada malaikat Allah, manusia yang beriman adanya hari akhir, hari pembalasan. Umat Nabiullah Muhammad SAW ini Rasul sendiri kagum kepadanya. Kenapa Rasul kagum? Karena urusan umat Muhammad itu semuanya baik. Kenapa bisa dikatakan baik? Karena umat Muhammad jika dia diberikan kenikmatan, bukan dadanya yang membusung. Ketika diberikan kenikmatan, dia tidak mengatakan saya bisa. Ketika diberikan kenikmatan, bukan mengatakan ini kecerdasan saya, ini kepintaran saya, ini hasil kerja keras saya. Tetapi umat Nabiullah Muhammad SAW dia mengatakan ketika mendapatkan kenikmatan apapun, maka dia mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu hanya milik Allah. Kita ini hanya manusia fakir, tak punya apa-apa kecuali rezeki yang Allah berikan. Kita ini hanya manusia bodoh, tak tahu apa-apa kecuali setitik ilmu yang Allah titipkan. Kita ini manusia tak punya kekuatan apa-apa kecuali adalah kekuatan yang Allah masih titipkan pada kita. Inilah sikap umat Muhammad ketika dia mendapatkan nikmat. Pun juga umat Muhammad ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan ujian, maka umat Nabiullah Muhammad SAW dia yakin tidak ada satupun daun yang jatuh di tanah kecuali adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu kehendaknya Allah, tidak ada lain sikap orang yang beriman adalah dia bersabar dengan kejadian itu. Maka bersyukur dan bersabar
maka itu adalah kebaikan. Maka apa yang dibaca oleh qari kita tadi, Masya Allah, ya, oleh tetangga kita tinggal di dusun satu, ya, kita ditambah lagi orang-orang soleh, ahlul masjid, ahlul ibadah, ya, ternyata pangkatnya tidak menjadikan jauh dari masjid, jauh dari Allah. Beliau mengatakan, wala in syakartum, jika kalian bersyukur dengan nikmat, la azidanakum, maka aku akan menambah nikmat itu kepada kalian. Wala in kafartum, namun jika kalian kufur terhadap nikmat Allah, dikasih sedikit maunya mengeluh saja, dikasih banyak geragas, ya, rakus, ya. Inna azabila sadid, maka sungguh azab Allah itu amat pedih. Ayyuhal kiram azanallahu wa iyyakum ajma'in. Pada malam hari ini kita sedang memperingati, artinya memperingati, mengenang kembali. Maulid Nabi adalah kelahiran Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengenang kembali kejadian 14 abad yang lalu. Ya. Ketika di bumi Arab lahir seorang manusia mulia dari rahim ibunda Siti Aminah, ya, dan ayahnya yang namanya Abdullah, yang kelahirannya sudah diprediksi dan sudah dinanti-nanti oleh kaum sebelumnya, karena sudah tertera dalam kitab Taurat, tertera dalam kitab Injil. Akan ada nabi yang Allah akan kirim kepada manusia yang namanya Ahmad, ya. Dan ternyata yang mereka prediksikan lahirnya itu di Bani Israel, ternyata lahirnya di Mekah Al-Mukarramah. Inilah yang menjadikan kaum Yahudi kemudian dengan angkuhnya tidak mau mengimani Nabiullah Muhammad SAW sebagai nabinya. Ayyuhal kiram azanallahu wa iyyakum ajma'in. Manusia itu adalah manusia paling mulia, manusia paling agung, hingga kemudian ketika kelahirannya banyak kejadian-kejadian yang kemudian menandakan keagungannya. Salah satunya kelahirannya disebut lahir di tahun gajah, karena pada saat kelahirannya ada pasukan Abraham menyerang Ka'bah dengan pasukan gajahnya, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan burung dengan melempari batu, dan pasukan Abraham itu kemudian tunggang langgang kalah saat itu. Ketika kelahiran Nabi Allah Muhammad SAW pun demikian. Di negeri Persia di sana, yang mereka menyembah api selama ratusan tahun, api itu tidak pernah padam. Tetapi ketika kelahiran Nabi Allah Muhammad SAW, saat itu api itu padam. Ayyuhal kiram azanallahu wa iyyakum ajma'in. Lantaran begitu agungnya Nabi Allah Muhammad SAW dalam seluruh sisi kehidupan, ketika dia secara pribadi tidak ada orang yang meragukan Nabi Allah itu adalah orang baik, ya. Tidak ada yang meragukan itu. Bahkan konon kemudian di orang-orang Quraisy, ketika Nabi SAW masih kecil dan masih muda, maka orang-orang Quraisy lebih rela menitipkan hartanya kepada Nabi Allah Muhammad SAW ketimbang menitipkan kepada kaumnya sendiri. Itulah yang Nabi Allah kemudian dijuluki dengan Al-Amin, orang yang paling terpercaya saat itu. Begitu pula keagungan Nabi Allah Muhammad SAW dalam sisi keluarga tidak lagi diragukan, ya. Sekalipun istrinya banyak, istri Nabi itu kalau tidak salah ada yang bilang 9, ada yang bilang 13, Pak. Ya. Kalau sampean punya istri sebanyak itu lempoh. Ya. Itu. Tetapi Nabi Allah Muhammad SAW kemudian tidak ada orang yang dekat dengannya kemudian kecuali terpukau padanya.
Dia sebagai kepala negara juga saat itu ketika hijrah di Madinah juga memberikan rasa adil. Bahkan hingga ketika Nabiullah Muhammad SAW belum diutus menjadi nabi dan rasul, dengan menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sudah Allah berikan tanda-tanda kehadiran Nabiullah akan memberikan rasa keadilan setelah kezaliman itu kemudian di mana-mana. Ya. Ayyuhal kiram azanallahu ayyakum ajma'in. Kekaguman manusia terhadap Nabiullah bukan hanya dikagumi oleh orang yang mengimaninya. Bahkan orang yang tidak mengimaninya sekalipun, mengkufurinya, kemudian dia kagum terhadap kepribadian, terhadap capaian-capaian yang dilakukan oleh Nabi kulalan panjenengan. Siapa lagi kalau bukan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ditulis oleh orang Inggris yang namanya Michael Hart. Michael Hart itu menulis 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Dia orang Nasara. Tetapi menariknya, Bapak Ibu sekalian, ketika Michael Hart melakukan penelitian, dia tidak bisa memungkiri, dia tidak bisa membohongi akalnya bahwasanya orang yang paling berpengaruh di dunia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi kulolan panjenengan. Ya. Itu orang di luar Islam. Lah kalau orang di luar Islam saja mengakui keagungan dan kemuliaan Nabiullah Muhammad SAW, bagaimana mungkin ada umat Nabi Muhammad tidak kagum dan tidak bangga dengan dia menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal sekedar kita menjadi umat Muhammad saja ada jaminan dari Rasul, kullu ummatin yadkhulul jannah. Setiap umatku itu akan masuk surga. Kulolan panjenengan ketika mau dengan hari ini menjadi Islam, Allah sudah berikan kunci untuk masuk surga. Hanya nanti penjelasannya Adi bin Hatim bahwasanya kunci itu ada geriginya. Kalau kunci itu los-los saja, kunci-kunci itu sulit untuk kemudian membuka pintunya. Namun ada hadis yang lain, tidak akan masuk surga umat selain umat Nabi Muhammad sebelum seluruh umat Nabi Muhammad itu masuk surga semuanya. Keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Hingga kemudian suatu saat ketika Nabi masih hidup, ada orang Yahudi pun kemudian juga kagum. Maka datanglah orang Yahudi tersebut kepada Umar bin Khattab. Ya Umar, tolong gambarkan saya bagaimana agungnya Nabi-Mu itu. Umar bin Khattab mengatakan, saya tidak sanggup menggambarkan dengan kata-kata. Coba engkau datang kepada Bilal. Kalau Bilal bin Rabah itu adalah muazzinnya Nabi. Maka si Yahudi tersebut datang kepada Bilal. Wahai Bilal, tolong ceritakan kepada saya seperti apa agungnya Nabi Muhammad. Dan Bilal kemudian mengucapkan ucapan yang sama, mengatakan, saya tidak sanggup menggambarkan dengan kata-kata. Coba datang kepada Ali. Ali sepupunya Nabi sekaligus menjadi menantunya Nabiullah Muhammad SAW. Maka si Yahudi tersebut datang kepada Ali dengan pertanyaan yang sama, dan Ali menjawab, bertanya balik kepada Yahudi, tolong gambarkan saya bagaimana agungnya, bagaimana indahnya alam semesta manusia dan kehidupan ini di tengah kemudian keseimbangan dan keteraturan yang ada. Si Yahudi mengatakan, saya tidak sanggup menggambarkan karena begitu indah dan telitinya alam semesta manusia dan kehidupan ini diciptakan. Ali bin Abi Thalib kemudian menjawab, kalau engkau menggambarkan indahnya dunia ini saja tidak sanggup, bagaimana aku bisa menggambarkan indahnya Nabiullah Muhammad SAW dengan kata-kata. Karena Allah mengatakan dunia dan seisinya ini tidak ada apa-apa dibandingkan dengan keagungan
Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda, bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah indah. Pertanyaannya, tidakkah ada kerinduan untuk kita bertemu dengan sosok manusia yang begitu agung dan mulia ini? Tidak adakah kekhawatiran dari diri kita semua kalau kemudian di yaumil akhir kita tidak dipertemukan dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mestinya ada. Oleh karena itu, cinta kepada Nabi bukan hanya sebuah kewajiban. Cinta kepada Nabi adalah sebuah keharusan dan kebutuhan kita semua. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa aswajukum wa asiratukum wa amwalun iqtaraftumuha tijaratun tasawna kasadaha wa masyakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadi fisabilihi fatarabasu hatta Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakanlah, jika bapak-bapak kalian, wa abnaukum jika anak-anak kalian, wa ikhwanukum jika saudara-saudara kalian, wa aswajukum jika istri-istri kalian, wa asiratukum kemudian jika perniagaan kalian, wa amwalun asiratukum pekerjaan kalian, wa amwalun iqtartumuha dan perniagaan jual beli kalian yang kalian takut kerugiannya, wa masakinu tardawna dan rumah-rumah kalian. Bayangkan ini, ada 8 hal yang kita diminta mencintai dan menjaganya. Namun di sini surat At-Taubah ayat 24 Allah singgung yang kita disuruh menjaga, mencintainya, bahkan membelanya. Kalau kemudian membela bapak kita, kita mati kita sahih. Membela anak kita, kita mati kita sahih. Membela harta kita, kita mati kita sahih. Namun itu jika bertemu dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Jika itu bertemu dengan kecintaan kepada jihad fisabilillah, maka Allah kemudian Rasulnya dan jihad fisabilillah kita harus utamakan. Hatta Allah bi amri. Kalau itu semua 8 hal tadi lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka akan tunggulah akan datang keputusan dari Allah. Kata tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, maka keputusan itu adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada kita, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang hatta yuhibbu hatta khabba ilaihi wa malihi ya wa ahlihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang sebelum cintanya kepadaku itu melebihi cintanya kepada keluarganya, melebihi cintanya kepada hartanya, melebihi cintanya kepada manusia semuanya, bahkan melebihi cintanya kepada dirinya. Mendengar hadis ini, Umar bin Khattab kemudian mengatakan di hadapan Nabi, "Ya Nabi, ya Rasulullah, saksikanlah aku mencintai dirimu sebagaimana aku mencintai diriku sendiri." Apa kata Nabi SAW? Bukan cinta seperti itu yang aku minta, wahai Umar. Yang aku minta engkau mencintaiku melebihi cintamu kepada dirimu. Dan saat itu Umar mengatakan, saksikanlah ya Rasulullah, mulai detik ini aku mencintai dirimu melebihi cintaku kepada dirimu. Dan Rasul mengatakan, cinta seperti itu yang aku minta. Ayyuhal kiram azanallahu wa iyyakum ajma'in. Masih mau lanjut? Masih. Salawat dan dizikir. Salatullah, salamullah
Salamullah ala ta'a Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ayah bunda bapak ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kalau demikian ada, kita harus mencintai Nabi melebihi cinta dari segala-galanya. Apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama tentunya banyak-banyaklah mengingat, banyak-banyaklah menyebut namanya. Coba ketika Allah perintahkan sholat, aqimus sholat, Allah sholat tidak? Tidak. Ketika Allah perintahkan kita zakat, Allah bayar zakat juga? Tidak. Ketika Allah memerintahkan yang lain, Allah tidak lakukan. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita bersolawat kepadanya, Allah menapastikan dulu bahwasanya beliau dan para malaikat, dan Allah melakukan bersolawat kepada Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Allah kerjakan dulu sholawat itu, malaikat kerjakan dulu sholawat itu, karena memang begitu luar biasanya fadilah sholawat itu. Kalau orang sering menyebut namanya, ayah bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan tumbuh rasa cinta dalam dirinya. Ya. Akan tumbuh. Bagaimana mungkin kemudian tidak ingin ada rasa cinta dalam diri kita kepada Nabi? Tempat di mana Nabi injak, di situ daerah itu pasti mulia. Mekah dulu daerah seperti apa? Tidak diperhitungkan Mekah itu, karena pusat perdagangan saat itu di Yaman. Peradaban yang besar saat itu Persia dan Yunani. Namun ketika Arab, Mekah, tempat kelahirannya Nabi, Mekah itu lihatlah sekarang. Madinah pun demikian. Yang ada saat itu hanya gontok-gontokan kaum Aus dan Khazraj. Mereka sedikit-sedikit berperang, tetapi ketika Nabi menginjak ke sana, maka Madinah menjadi tanah yang mulia. Palestina pun demikian. Ayyuhal kiram azanallahu wa iyyakum ajma'in. Yang kedua, cara kita mencintai Nabi SAW adalah kemudian harus ada persiapan, mengerahkan jiwa dan harta, ya, dalam rangka membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Setelah kita bersalawat kepadanya, maka kerahkan tenaga agar kita bisa membela Nabi. Bagaimana membela Nabi? Satu adalah untuk membela Nabi itu berarti kita harus beramal sebagaimana yang dicontohkan Nabi. Kenapa? Karena Nabiullah Muhammad SAW itu bukan hanya turun menjadi sosok yang tidak membawa apa-apa. Nabi itu diutus oleh Allah menjadi Rasulullah karena membawa risalah. Yang risalah itulah risalah Islam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah ada uswah, ada contoh yang baik. Kalau demikian adanya, bagaimana kita bisa beramal seperti amalnya Nabi? Maka satu, luangkan waktu untuk belajar, ayah bunda sekalian yang dimuliakan Allah. Luangkan waktu untuk belajar Islam. Jangan lagi alasan, Ustaz capek kerja. Jangan.
Jangan lagi ada alasan Ustadz sibuk olahraga. Jangan lagi ada alasan Ustadz sibuk cari nafkah. Nabi itu juga kerja, Nabi juga cari nafkah. Sahabat juga kerja, sahabat juga cari nafkah. Tetapi orang yang kemudian di tengah itu, sahabat dan itu masih meluangkan waktunya untuk belajar Islam. Kenapa? Satu motivasinya adalah dengan belajar itu dia tahu mana yang disenangi oleh Nabi, dia tahu mana yang dilarang oleh Nabi, dia tahu mana yang harus dia lakukan, dan dia tahu mana yang mesti dia tinggalkan. Kenapa demikian, ayah bunda sekalian yang dimuliakan Allah? Karena syarat diterimanya amal kita itu adalah kata Fudail bin Iyad ketika dia menafsirkan surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Kata ahsanu amalah itu kata Fudail bin Iyad itu dua syaratnya. Satu, amal itu diniatkan karena Allah. Yang kedua, amal itu dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh praktis misalnya begini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni yusolli." Sholatlah engkau sebagaimana melihat aku sholat. Sholat subuh kita lillahi ta'ala, namun kemudian kita kerjakan 3 rakaat. Ya pasti tidak diterima. Kenapa? Karena syariatnya Nabi sholat subuh itu 3 rakaat, 2 rakaat. Dan itu berlaku bagi semuanya. Tata cara berpakaian, tata cara bertetangga, tata cara berkeluarga. Termasuk yang lebih besar adalah bagaimana negara agar kemudian itu diterima oleh Allah. Maka syaratnya harus ada 2. Satu, niat karena ketaatan kepada Allah. Yang kedua, benar sesuai dengan tuntunan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, wujud kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus membela ajaran dan apa yang dicontohkan dan ditinggalkan Nabi kepada kita. Kenapa? Karena selama tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, bahkan kalau ada yang meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad, itu bisa jadi kufur. Maka selama itu pula syariat Allah tidak akan berubah sampai yaumil akhir. Kenapa yang terakhir ini perlu Al-Fakir sampaikan? Kita ini hidup di zaman sekuler, Pak. Sekuler itu fasludin anil haya, memisahkan urusan agama dari kehidupan. Agama cuma di pojok-pojok masjid, agama cuma di pojok-pojok musola. Giliran di tempat senam kita lepaskan agama kita. Giliran di tempat renang kita lepaskan agama kita. Giliran kemudian urusan hukum kita tinggalkan agama kita. Urusan politik kita tinggalkan agama kita. Urusan di pasar kita tinggalkan agama kita. Inilah sekuler. Akibat sekulerisme ini tanpa sadar kadang-kadang agama ini nanti kita praktekkan yang penting cocok dengan kita. Dengan kepentingan-kepentingan kita. Dengan sekuler ini kemudian kadang-kadang sering terjadi agama itu bahkan kita hakimi, kita adili kalau tidak sesuai dengan kepentingan kita. Ustadz sudah tidak sesuai dengan zaman itu. Ya, Ustadz akan malah ricuh nanti. Ustadz akan memecah belah bangsa nanti. Ya, Ustadz ini dan ini. Kalimat-kalimat yang melecehkan ajaran Nabiullah Muhammad SAW pada hakikatnya adalah sekaligus di pundak kita ada amanah untuk membela ajaran itu. Agar kemudian ajaran itu sesuai yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Muhammad SAW adalah ajaran yang penuh dengan rahmat. Yang dimaksud rahmat di sini adalah ketika Islam itu dipakai dalam seluruh sisi kehidupan, maka yang hadir, yang lahir itu bukan kerusakan, namun adalah kebaikan. Maka oleh karena itu ayyuhal kiram rahimakumullah, inilah yang dilakukan oleh para sahabat.
Bahwa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima perintah dari Nabi, mereka kerjakan. Ketika mendengar apa yang dilarang oleh Nabi, mereka langsung tinggalkan. Ya. Ketika khamr diharamkan, coba. Dalam satu kisahnya, khamr itu sudah ada sebagian yang ada di mulutnya. Di mulutnya khamr itu. Ya. Kemudian ketika Allah mengharamkan khamr, saat itu para sahabat-sahabat Nabi, khamrnya itu bukan yang dibikin kemarin, hari ini dijual, tidak. Dibikin puluhan tahun, ada yang puluhan tahun. Ya. Tapi ketika khamr diharamkan, khamr yang sudah ada di dalam mulutnya saja kemudian dia tumpahkan. Ya. Khamr yang dibuat puluhan tahun dalam guci, mereka tumpahkan, mereka pecahkan. Kenapa? Karena satu adalah kekhawatiran para sahabat Rasulullah, kalau dia melanggar apa yang diperintahkan oleh Nabi, yang dilarang oleh Nabi, dia meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi, adalah ada kemarahan Allah, ada azab Allah. Ya. Oleh karena itu, ayah bunda sekalian yang dimuliakan Allah, melalui kesempatan malam hari ini, mari mumpung kita masih diberikan umur, berarti Allah masih memberikan kita kesempatan sama-sama untuk berbenah diri. Sampai detik ini kita semua belum ada yang sukses. Sampai kita ketika Allah panggil, kita ke dalam keadaan husnul khotimah. Itulah kesuksesan kita. Sampai detik ini belum ada orang yang aman iman dan amal solehnya. Sampai kita diizinkan Allah, kaki ini pertama kali melangkah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, karena kita semua adalah hamba yang dhaif, hamba yang lemah, hamba yang terbatas, maka mumpung masih ada kesempatan, kita harus saling mengingatkan. Dan kita saat yang sama harus saling sama legowo untuk diingatkan. Ketika saudara-saudara kita mengingatkan kembali ke jalan Allah, pada hakikatnya itulah bentuk rasa cinta. Sahabat kita, tetangga kita, saudara kita, agar kemudian Allah ridho terhadap perkataan, perbuatan kita. Dan inilah yang menjadi salah satu asbab kita menjadi orang-orang yang beruntung. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam perkara yang hak dan saling menasihati dalam kesabaran. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak kemudian Allah mengizinkan kita yang kita tidak pernah melihat wajah Nabi, yang kita tidak pernah mendengar suaranya Nabi, namun Allah izinkan kelak kita bermajelis bersama-sama Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bermajelis dengan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bermajelis dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sebagai akhir tausiah al-fakir kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'ama wa yakafi masidah. Walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azim sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau adalah Tuhanku ya Allah, Engkau adalah sesembahanku ya Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarana wa tahassana tanta asri Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbahumana shaghara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa dan kekhilafan kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Rabb sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika ada di antara kedua orang tua kami yang lebih duluan Kau panggil dari kami ya Allah, melalui majelis malam hari ini kami memohon kepadamu ya Rabb,
Ampuni dosa dan kesalahannya, terima amal ibadahnya, dan jadikan kuburannya sebagai bagian taman-taman surga, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jika ada di antara kedua orang tua kami yang hari ini sedang terbaring sakit, kami memohon kepadamu, ya Rabb, angkatlah penyakitnya, ya Allah, angkatlah penyakitnya, ya Rabb. Jika ada di antara kedua orang tua kami yang hari ini sedang banyak masalahnya, kami memohon kepadamu, ya Allah, bukakan pintu-pintu solusi baginya, ya Allah, ya Rahman. Jika ada di antara kedua orang tua kami, ya Rabb, masih jauh dari hidayah, masih jauh untuk mentaatimu, ya Allah, maka kami memohon kepadamu, ya Rabb, bukakan hatinya untuk menerima hidayah Islam, ya Allah. Allahumma ighfir walil jamil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al-akhya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ampuni jika sholat kami jarang khusyuk, ya Rabb. Ampuni jika kami jarang membaca Al-Quran. Ampuni jika kami jarang bersolawat. Ampuni jika kami jarang merindukan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, apapun keadaan kami hari ini, hamba yang penuh khilaf ini, ya Allah, hamba yang lemah ini, ya Allah, hamba yang sering bermaksiat ini, ya Allah, hamba yang sering lupa ini, ya Allah, kami memohon kepadamu, ya Rabb, jangan kau pisahkan kami dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau pisahkan kami dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Jangan kau pisahkan kami dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana muqallibal qulubana, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika wa da'watika li ilani kalimatika, ya Rabb. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa ahsanu fi ibadatika, ya Allah. Allahumma ihtim lana bil Islam, Allahumma ihtim lana bil iman, Allahumma ihtim lana bi la ilaha illallah, Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, apapun keadaan kami, ya Allah, jika Engkau panggil kami kapan saja, panggillah kami dalam keadaan berislam, ya Rabb. Panggillah kami dalam keadaan beriman kepadamu. Panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Rabbana hab lana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan pasangan hidup kami, jadikan anak-anak kami sebagai penyejuk mata hati kami, ya Allah. Lindungi anak dan pasangan hidup kami dari segala macam bala, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rahman, jangan kau cabut Islam dan iman dalam diri kami, ya Allah. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hai Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian nanti yang bisa Al-Fatihah sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada salah kata dari awal sampai akhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu sekalian dan kepada Allah. Al-Fatihah, mohon ampun. Akhir da'wah qali hadzal astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.